Nah, sekarang kita akan masuk ke segmen, akan dibahas sedikit tentang bagaimana kita mendefinisikan si bidangnya tadi. Jadi, misalnya kita punya kaca di sini, saya sudah mendefinisikan bahwa kaca ini akan tertutup tirai, jadi saya bisa masukkan di sini. Pada saat di properti, saya pilih, koefisien absorpsinya dari user, kita pakai yang tirai. Lalu untuk yang langit-langit, kita masukkan di sini saya udah definisikan di usernya ini sebagai ceiling. Untuk lantai kita definisikan sebagai lantai. Untuk dinding semuanya di sini saya memasukkan parameternya, saya namakan sebagai dinding, tapi ini yang saya masukkan adalah parameter dari dinding yang di dinding beton yang dicat. Ini dinding depan juga kita masukkan juga di sini. Kita masukkan parameter dinding, yang kanan sama. Lalu yang kiri juga sama. Ini tadi yang saya katakan, kalau misalnya kita memang mau melakukan, kita sudah tahu materialnya tidak akan berubah-ubah, dijadikan satu saja surface-nya, lalu semua didefinisikan sebagai dinding. Tapi kalau misalnya kita ingin melakukan treatment pada beberapa bidang, kita perlu mungkin memisahkan bagian-bagian dari dinding tersebut gitu. Jadi ini saya masukkan dinding. Oke. Ini sebenarnya sudah masuk semua nih, dinding, 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 dinding. Ini lantai, ceiling, kaca. Sebagai tambahan informasi tadi saya lupa menjelaskan gitu. Jadi pada saat kita memasukkan koefisien parameter koefisien absorpsi di sini, ini pada dasarnya si nilai transmission loss-nya akan mengikuti karakteristik dari absorpsinya. Jadi kalau misalnya kita masukkan absorpsi terus kita masukkan transmisi, dia ada suatu nilai di mana nilai transmisinya tidak mungkin lebih dari situ. Jadi katakanlah nilai absorpsinya rendah, ya tidak mungkin si nilai transmisinya juga akan kalau absorpsinya rendah, berarti kemungkinan kan materialnya keras gitu. Jadi kita bisa masukkan transmission loss-nya agak lebih besar gitu. Tapi kalau misalnya materialnya sangat menyerap suara, berarti kemungkinan transmission loss-nya akan kecil. Jadi itu nanti mohon diperhatikan pada saat memasukkan karakteristik material. Nah, setelah kita mendefinisikan si bidang dan mendefinisikan setiap bidang itu materialnya apa, kita harus mengidentifikasi, harus memasukkan posisi sumber suaranya seperti apa. Untuk sumber suara kita masukkan di sini nih, sound source, masukkan ke sini, kita klik kanan, kita masukkan new source. Jadi untuk new source ini kita masukkan displaynya akan dia tunjukkan dengan warna merah. Posisinya kita masukkan. Nah, ini kan ruangannya ukurannya 6x8x4. Jadi misalnya source-nya saya taruh di bagian depan, di jarak katakanlah 5 meter dari titik 000. 000-nya ini ditunjukkan ke yang di sini. Jadi saya misalnya masukkan ketinggiannya si sumbu X-nya itu katakanlah 5. Jadi dia ada di 5 meter. X-nya ke kanan, berarti ini katakanlah saya pasang di 0. Ini saya taruh di 5 meter. Ketinggiannya kita atur katakanlah 1,5 gitu atau 1,6. Nah, ini akan ada muncul nih sumber suaranya seperti apa. Lalu kita masukkan propertiesnya. Propertiesnya itu kita ingin memasukkan arahnya seperti apa. Kalau kita masukkan arahnya omnidireksional, yaitu yang sumbernya ke segala arah, kita tidak bisa mengatur arah dari sumber suaranya seperti apa karena dia ke segala arah. Tapi kalau misalnya kita masukkan dia bentuknya unidireksional, kita bisa memasukkan koordinat x, y, z arah dari sumber suaranya. Untuk sekarang kita masukkan saja yang omnidireksional dulu. Jadi kita mengasumsikan sumber suaranya segala arah. Di sini sebenarnya sudah ada fitur menghadap ke berapa, dan bahkan kita bisa masukkan directivity balonnya, cuma fitur ini belum ada. Jadi untuk sekarang kita ambil yang omnidireksional saja supaya meniru konsep pengukuran akustik di ruangan yang menggunakan sumber suara omnidireksional. Kita juga bisa mengatur time delay-nya. Time delay ini biasanya kita pakai kalau misalnya kita ingin mensimulasikan, misalnya menjelaskan tentang speaker gitu. Misalnya kita punya speaker di bagian depan ruangan, lalu kita pasang di bagian agak di tengah, karena ada kecepatan sinyal listrik itu lebih cepat dibandingkan suara, maka kita harus menyesuaikan si suara yang keluar dari
speaker tersebut dengan memasang delay. Nah, ini kalau kita mau masukkan delay, kita bisa masukkan di sini. Tapi untuk sekarang kita coba pakai yang omnidirectional dulu saja. Nanti setelah itu kita masukkan si karakteristik sumber suaranya. Jadi untuk sound powernya kita bisa pilih nih ada macam-macam. Bahkan kalau misalnya mau, tadi kalau misalnya kita tambahkan si karakteristik si sumber suara yang kita tahu di situ, kita tambah akan ada di sini. Tapi untuk sementara kita gunakan white noise. Nanti kita masukkan si daya suaranya berapa. Jadi katakanlah kita masukkan white noise dengan daya suara. Di sini kita masukkan daya suaranya katakanlah 100 desibel. Jadi kita masukkan nih nilai 100 desibel. Yang lain otomatis akan berubah. Dan ini karakteristiknya ini akan menyesuaikan sehingga secara keseluruhan daya suara yang terukur adalah 100 desibel. Tapi kalau dilihat di sini karakteristik tiap frekuensinya berbeda-beda. Jadi ini sebenarnya bisa dimasukkan kalau misalnya mau. Ini udah kita definisikan si sumber suaranya seperti apa. Nanti kita juga bisa mendefinisikan si penerimanya. Nah, kalau untuk penerima kita untuk yang penerimanya titik kita masukkan ke punctual receiver ini. Kita tambahkan new receiver. Lalu dari new receiver ini kita bisa masukkan nih karakteristik background noise-nya seperti apa. Misalnya katakanlah kita masukkan si kebisingan latar belakangnya katakanlah bisa dimasukkan satu-satu tapi kita ambil umum sajalah gitu. Kita katakanlah background noise-nya ada sekitar 35 desibel. Nah, nanti di sini sumber suaranya kan nanti akan ditunjukkan dengan warna hijau. Di sini kita bisa ganti warnanya. Orientasinya kita bisa tentukan. Jadi arah sumber suaranya seperti apa. Tapi ini akan sangat ditentukan oleh karakteristik si sumber suaranya. Kalau misalnya sumber suaranya omnidirectional, itu nanti arahnya kita bisa atur di sini. Yang orientation point ini kita atur posisinya yang penting. Jadi katakanlah kita ingin memasang di tengah ruangan nih. Jadi karena ruangannya panjangnya ini di 0, ini di karena 8, kita katakanlah pasang di sekitar 4 meter dari depan gitu atau 5 meter. Ketinggiannya kita samakan di 1, katakanlah 1,5. Nah, ini maaf, ini Y-nya jangan. Ini kelihatannya ada kesalahan sebentar. Ini Y-nya jangan di 5 meter. Nah, kita masukkan di maaf, ini harusnya 5 meter dari belakang, berarti kalau dari sana berarti sekitar 3 meter. Nah, ini jadi kita punya sebuah ruangan, ada sumber suara, ada receiver-nya. Kita bisa atur nih si arah orientasi orientasinya ke arah mana. Jadi kalau misalnya kita masukkan di sini koordinat misalnya 0, lalu kita arahkan ke bagian depan, katakanlah di 7. Karena berarti dia akan mengarah ke depan. Saya tingginya kita arahkan ke 1,5. Cuma kalau misalnya memang bentuknya bentuknya omnidirectional sebenarnya tidak akan terlalu berpengaruh. Ini akan sangat berpengaruh kalau misalnya sumber kita yang kita ambil dari sini bukan omnidirectional. Tapi untuk sampai saat ini memang fungsinya baru sampai omnidirectional. Untuk source-nya sebentar saya cek dulu. Untuk source-nya ini posisinya kan 5 meter dari belakang. Kita ganti karena saya pengen agak lebih dekat ke dinding depan, misalnya saya ganti ke 7 meter. Tuh, 6 meter lah. Ini nanti bisa disesuaikan kok. Jadi setelah ini kita definisikan, kita sudah punya nih sumber suara, titik penerima, dan untuk penerima kita bisa memasukkan juga dalam bentuk surface atau dalam bentuk permukaan. Jadi kita tambahkan di sini, masukkan new plane receiver. Nah, si new plane receiver ini sebenarnya sudah secara otomatis akan membuat sebuah area di mana dia akan melakukan pemetaan. Kita bisa atur ketinggiannya. Katakanlah di sini ada vertex. Vertex ini dia pada dasarnya membuat daerah ini berdasarkan 3 titik. Kita katakanlah 3 titik ini akan menjadi acuan bagaimana dia membuat area yang akan dilakukan mappingnya. Nah, ini coba kita sesuaikan ketinggiannya, dia defaultnya 1,6. Katakanlah kita asumsinya orangnya duduk lah, sampai kita ganti ke 1,2. Ini kita ganti semua. Nah, ini jadi kita sekarang sudah punya sumber suara, kita sudah punya titik penerima, dan kita sekarang juga sudah punya
si bidang yang akan, kalau misalnya kita ingin melihat si bentuk itunya seperti apa, bentuk distribusi parameternya seperti apa. Kelihatannya ada yang agak Oke, jadi itu saja untuk si segmen ini. Nanti di segmen selanjutnya kita akan coba masuk ke kalkulasi. Jadi itu saja, semoga bermanfaat. Sampai berjumpa di segmen selanjutnya.